hidupku, asal kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenang, di hadiratmu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Selamat beribadah bersama keluarga. Kiranya kita tetap setia beribadah dalam situasi apapun, karena Allah selalu ada menyertai kita. Mari siapkan hati kita, tenangkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Mari kita bersaat teduh. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tetap setia untuk selamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pujilah Tuhan, pandanglah Tuhan, gembala kita yang baik, gembala kita yang agung. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian dari KPPK 9, umatnya pujilah. Umatnya pujilah, haleluya, amin. Pada Kristus Raja, haleluya, amin. Bersama bernyanyi di
mari kita berdoa, menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang Maha Pengasih, Bapa yang baik, Gembala kami yang kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami jemaat-Mu berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji, memuliakan Tuhan, untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah hari ini, mulai dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia pasal 5 ayat 13 berkata demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah kita, dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita mengangkat pujian, suara-Mu ku dengar. Biarlah kita senantiasa mendengar suara Tuhan atas apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Biarlah kita minta Tuhan mengampuni dan menyucikan kita. Suara-Mu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mengakui segala keberdosaan kita, mengakui segala kesalahan kita. Berdoalah di hadapan Tuhan. Suara-Mu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Allah yang Maha Pengampun, kami datang dalam kesadaran akan kelemahan dan ketakberdayaan kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami akan segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau menyucikan dan menguduskan kami. Layakkan hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15.
Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya akan membaca untuk kita semua. Firman Tuhan berkata demikian, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan kamu lagi dikenakan hukuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengakhirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang tidak saja membaca, tetapi yang merenungkan dan yang melakukannya dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah pujian yang akan dipersembahkan oleh RCC. Saya persilakan. It's an old story that you may have heard before, but let me sing it one more time before you close the door. I am here for just one reason, and that's to live the
Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita merupakan tanah yang subur dan siap ditabur oleh benih kebenaran firman Tuhan. Kita iringi dengan pujian dari Kemenangan Iman 151, Roti Hidup Jiwa. Roti hidup jiwa, ya Tuhanku, bagikanlah kepada murid-Mu. Alkitab sajalah tidak cukup, ku cari diri-Mu kalam hidup. Dulu pengikut-Mu rasa lapar, lalu Tuhan tergerak kasih besar. Padanya Tuhan beri roti limpah, dan yang penat itu sentosalah. Sekarang pun berikanlah kalam benar, roti yang beri kenyang hati lapar. Baru merdekalah kami sekalian, serta beroleh kuat dalam Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kembali mempertemukan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan pada kesempatan indah ini, dalam ibadah ini kita juga akan masuk dan mengikuti untuk perjamuan kudus. Kiranya kita akan dapat mempersiapkan diri dengan baik. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, tema daripada perenungan kita pada pagi ini terambil di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan 15, disambung dengan Galatia pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Dari bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan, saya mengambil tema panggilan untuk orang percaya. Panggilan untuk orang percaya. Dan menjadi tekanannya adalah di dalam ayat yang ke-13, pasal 5, dikatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang tidak saja mendengarkan firman-Nya, tetapi mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidupnya sehari-hari. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih jauh masuk dalam perenungan ini, saya mengajak kita untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur kesempatan indah pada pagi ini di minggu pertama di bulan Februari. Kami boleh hadir beribadah, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, mendengarkan sabda firman-Mu, dan sebentar kami akan mengenang peristiwa Kalvari melalui sakramen perjamuan kudus. Biarlah seluruh rangkaian ibadah ini sungguh boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Itu sebabnya ya Tuhan, waktu pemberitaan firman-Mu kami serahkan, jadi kiranya hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, panggilan untuk orang percaya.
Nah saudara, setiap orang percaya kepada Allah adalah orang-orang yang dipanggil. Allah memanggil orang-orang Yahudi maupun orang kafir seperti yang dikatakan di dalam kisah para Rasul 2 ayat 39. Dikatakan sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah. Nah, dalam Roma 9 ayat 24 juga dikatakan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Nah saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Allah memanggil, kemudian mengundang mereka semua untuk datang. Namun tidak semua merespon undangan atau panggilan itu. Orang-orang yang menjawab panggilan Tuhan tersebut membuat perhimpunan atau komunitas. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan gereja, bahasa Yunani disebut dengan eklesia, dan Tuhan Yesus menyebut mereka dengan istilah jemaatnya. Itu yang dikatakan dalam Matius pasal 16 ayat 18. Allah memanggil jemaatnya bukan karena kesalehan atau talenta yang dimilikinya, tetapi karena kasih karunia Allah. Panggilan itu tidak merubah kondisi kehidupan orang yang dipanggil, tetapi mereka dikatakan sebagai manusia ciptaan baru. Dalam 2 Korintus 15 ayat 7 dikatakan, jadi siapa yang berada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, kembali kepada bacaan kita. 3 hal penting yang terkandung di dalam Galatia pasal 5 ayat 13. Sangat perlu kita cermati. Dan bila ayat ini dihayati lebih saksama, maka panggilan Tuhan atas kita itu utuh. Panggilan Tuhan atas kita itu sempurna, sehingga kita layak dikatakan sebagai ciptaan yang baru. Amin saudara-saudara. Itu sebabnya di hari yang istimewa ini kita akan membahas lebih serius lagi berkaitan dengan panggilan kita sebagai orang percaya. Pertama, kita dipanggil untuk merdeka. Kita dipanggil untuk merdeka. Nah saudara-saudara, kata merdeka berarti tidak terbelenggu, tidak dalam kondisi dijajah atau tidak diperbudak. Berbicara mengenai kemerdekaan selalu terkandung 2 pengertian, yaitu merdeka secara hukum de jure dan merdeka secara de facto atau nyata, saudara-saudara. Contoh, Indonesia secara de jure sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, saudara. Tetapi dalam kenyataannya negeri ini belum merdeka secara utuh, secara de facto, karena masih saja terjajah dari segi ekonomi, masih saja terjajah dari segi hukum dan hak asasi manusia. Salah satu bukti, masih sulit di suatu tempat untuk dapat izin bangunan gereja. Larangan untuk beribadah, walaupun ibadah itu dilakukan di rumah sendiri. Saudara, kata terjajah bisa juga terjadi dalam hidup kerohanian kita sebagai orang percaya. Pada saat seorang percaya mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, ia sudah merdeka secara de jure, tetapi belum tentu dia merdeka secara de facto. Kondisi inilah yang terjadi di jemaat Galatia pada waktu itu. Walaupun mereka telah dimerdekakan di dalam Kristus, Galatia 5 ayat 1. Jemaat Galatia malah terkontaminasi dengan paham legalisme, sehingga sikap hidup mereka sama sekali tidak mencerminkan sebagai orang yang telah dipanggil untuk merdeka. Coba kita cermati secara saksama apa yang sedang terjadi di dalam jemaat Galatia. Galatia pasal 6 ayat 12 sampai dengan 13 mengatakan, mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya oleh karena salib Kristus. Ayat 13 dikatakan, sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaan yang lahiriah. Nah saudara-saudara, dari 2 ayat ini Paulus ingin mengatakan ada 4 sikap hidup yang terjadi di dalam diri jemaat Galatia yang perlu dihindari agar kita sungguh-sungguh merdeka. Pertama, saudara, jemaat Galatia suka menonjolkan diri atau bermegah. Itu yang dikatakan dalam Galatia 6 ayat 12a dan 13b. Tujuan utama mereka bukan untuk memenangkan jiwa bagi Kristus, tetapi mengumpulkan pengikutnya supaya dapat bermegah atasnya, saudara.
Konsentrasi pada kuantitas bukan kualitas. Yang penting banyak jemaat, tidak peduli kualitas rohani mereka. Bukan itu yang sering kita lihat, saudara-saudara, yang masih terjadi di era sekarang ini, saudara. Kita senang, saudara, kalau jemaat itu banyak. Kita senang jemaat itu bisa berkumpul. Tetapi kita bukan hanya sekarang menekankan dari segi kuantitas, kita juga perlu menekankan dari segi kualitas rohani, saudara-saudara. Dalam suatu ibadah dewasa ini, saudara, ya mungkin pada masa pandemi tidak bisa dilakukan, tetapi sebelum masa pandemi, untuk supaya gereja itu penuh, diundanglah pendeta-pendeta yang punya talenta, punya karunia, diundanglah artis-artis untuk menyampaikan pujian supaya gereja itu penuh. Sekali lagi, itu tidak salah. Itu tidak salah, saudara-saudara. Tetapi yang menjadi keliru, kalau tujuan kita memenuhkan gereja, namun tidak memperhatikan dari segi kualitas. Gereja yang sehat, gereja yang benar adalah kualitas. Dan saya percaya dengan kualitas itu pasti akan diikuti oleh kuantitas. Nah, saudara-saudara, yang kedua, jemaat Galatia suka kompromi. Galatia 6 ayat 12b. Mereka tidak berani militan untuk hidup di dalam kasih karunia. Demi keselamatan diri mereka sendiri, mereka berkompromi dengan hukum Taurat sebab takut dianiaya atau bermasalah dengan ajaran Yudaism. Sekalipun sudah ditegaskan berkali-kali bahwa keselamatan tidak ada dalam melakukan hukum Taurat. Ketiga, beberapa jemaat Galatia suka memaksakan kehendak untuk ikut ajaran yang mereka inginkan sekalipun bertentangan dengan ajaran Injil yang diyakini. Yang keempat, jemaat Galatia suka munafik. Galatia 6 ayat 13. Kemunafikan mereka jelas terlihat, di mana mereka mau menghendaki agar jemaat mau menyunatkan diri sebagai bukti kepatuhan terhadap hukum Taurat. Anehnya, saudara-saudara, mereka sendiri tidak memelihara hukum Taurat. Alkitab secara tegas mengatakan bahwa seseorang akan terlepas dari Kristus dan hidup di luar kasih karunia jikalau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Galatia 5 ayat 4. Umat merdeka bukan hidup dalam perhambaan hukum Taurat, tetapi hidup dalam hukum kasih. Amin, saudara-saudara. Jadi di mana letak perbedaannya? Hukum Taurat dan hukum kasih. Hukum Taurat menekankan perbuatan, tetapi hukum kasih menekankan motivasi. Saat ketika kita melakukan apa saja, pada hakikatnya Tuhan bukan semata-mata melihat perbuatan kita, tetapi melihat hati kita. Kolose 3 ayat 22 sampai dengan 23. Dan sesuatu yang dilakukan tanpa kasih adalah kesia-siaan dan tidak ada faedahnya, saudara. Itulah sebabnya mari kerjakan segala sesuatu dengan motivasi yang benar. Mari kerjakan segala sesuatu dengan kasih. Mari kerjakan segala sesuatu tidak dengan kondisi, tidak dalam keadaan munafik. Mari mengerjakan segala sesuatu bukan untuk mencari pujian, tetapi benar-benar dilandasi dengan kasih yang murni, kasih kita kepada Allah. Yang kedua, saudara-saudara, kita dipanggil untuk hidup kudus. Saudara-saudara, orang yang telah dipanggil untuk hidup merdeka dalam Kristus, tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri, tetapi telah menjadi milik Tuhan. Itu yang dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara, ayat ini ingin menegaskan kepada kita, karena Roh Allah berdiam secara permanen di dalam kamu sebagai orang-orang percaya. Itu berarti, saudara-saudara, kita harus menjaga hidup kita dalam kekudusan sebagai suatu ibadah yang sejati dan sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Pertanyaannya adalah, bisakah kita hidup kudus? Tentu saja bisa, karena Allah sendiri yang memberi perintah agar kita hidup dalam kekudusan. Galatia pasal 3 ayat 13. Bila Allah memberi perintah, Allah juga mengetahui secara pasti bahwa kita mampu melakukannya. Allah bukanlah Allah
Kalau dia memberi perintah namun umatnya tidak dapat melaksanakannya. Alkitab memberi tips praktis agar kita dapat hidup dalam kekudusan. Pertama, saudara, berkomitmen untuk tidak menjadi serupa dengan dunia, tentu dalam prinsip dan perilaku. Kedua, berubahlah oleh pembaharuan budi atau berpikirlah secara benar. Ketiga, kemauan untuk senantiasa hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Akibatnya saudara-saudara, kita tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi hidup dalam kekudusan adalah keputusan. Hidup dalam kekudusan bukan semata diharapkan agar dikuduskan Allah, melainkan diupayakan untuk hidup dalam kekudusan. Kata kudus diterjemahkan dari kata Ibrani kodes dan sejajar maknanya dengan kata Yunani yaitu hagios. Nah saudara-saudara, arti harafiahnya adalah memotong atau memisahkan. Saudara dan saya dipanggil untuk hidup kudus, berarti kita dipisahkan untuk Tuhan dari manusia biasa, manusia lama kita. Oleh karena itu kekudusan menuntut adanya pemisahan dari keinginan daging kepada keinginan roh, dari hal yang sekuler kepada hal yang rohani, dari yang fana kepada hal yang kekal, dari kejahatan kepada kebaikan. Itulah sesungguhnya makna hidup dari kekudusan itu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk melayani. Saudara-saudara, Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dalam Markus pasal 10 ayat 45 dikatakan, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, hal ini sebagai penegasan bahwa di mata Tuhan keagungan atau keluhuran hidup kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang melayani kita, melainkan seberapa banyak orang yang kita layani. Saudara, kata melayani dalam ayat ini diambil dari istilah budak atau doulos yang menghamba kepada tuannya. Saudara-saudara, dalam Galatia pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11, saudara-saudara. Di situ Paulus memberikan gambaran tentang keberadaan kita yang sebelumnya menghamba kepada kejahatan, kemudian dibebaskan oleh Yesus agar kita menghamba sepenuhnya kepada Dia. Cermati juga perintah melayani dalam ayat ini. Bukan suatu saran, tetapi suatu keharusan. Perintah melayani dalam ayat ini haruslah ditindaklanjuti atau ditaati oleh segenap umat Allah. Jika kita mengasihi Allah, kita harus melayani sesama. Hal itu dilakukan dengan kasih, bukan dengan keterpaksaan atau peraturan agama yang mengikat, apalagi saling menggigit atau saling menelan. Mari melayani dengan sungguh, saudara-saudara. Melayanilah dengan sepenuh hati. Beri perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita dipanggil untuk melayani. Amin, saudara. Saya terkadang merasa aneh saja melihat orang yang mengaku orang percaya, mengaku diri sebagai orang percaya, tapi tidak mau melayani. Susah sekali diajak untuk melayani, tidak punya waktu untuk melayani. Bahkan 1001 alasan dikemukakan untuk menolak melayani. Bahkan ada yang mengatakan, saya melayani dapat apa? Saudara-saudara, mari renungkan kembali. Allah sudah memberikan dirinya, hidupnya untuk saudara dan saya. Mari melayani dengan kesungguhan hati kita. Mari melayani dengan segala kerelaan. Bukankah kita sering menyanyikan lagu, melayani lebih sungguh? Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Perhatikan, Tuhan lebih dulu melayani kita, maka kita harus melayani Dia dengan sungguh. Bahkan ada lagu juga yang berkata, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah hidupku agar dapat menjadi berkat bagi sesama. Indah lagu ini, tetapi begitu susah untuk dipraktekkan. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, tema tahunan dari gereja kita adalah berbuah lebat di dalam Kristus.
Kita tidak ingin tema ini menjadi slogan semata-mata di 1 tahun ini. Tetapi itu harus bisa diwujud nyatakan dalam hidup kita. Melayani itu bukan ada pada hamba Tuhan semata. Melayani itu bukan ada pada para penatua semata. Tapi melayani adalah perintah yang harus dilakukan untuk semua kita yang mengaku percaya. Kalau kita bergerak bersama, satu padu dalam melaksanakan pelayanan, maka tema tahunan ini akan bisa menjadi kenyataan, berbuah lebat di dalam Kristus. Saudara dipanggil untuk melayani. Mari saudara-saudara renungkan kembali. Allah sudah memberikan hidupnya untuk saudara. Sebentar kita akan bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus. Di situ kembali kita menghayati bagaimana pengorbanan Kristus untuk saudara dan saya. Allah lebih dahulu melayani kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Responi kasih Tuhan dengan memberikan hidupmu untuk melayani Dia. Demikian Bapak Ibu Saudara, berita firman yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya kita dapat mengejawantakan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Ingat 3 hal ini sebagai orang-orang percaya. Pertama, kita dipanggil untuk merdeka. Kedua, kita dipanggil untuk hidup kudus. Dan yang ketiga, kita dipanggil untuk melayani. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa syukur untuk firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan sudah perdengarkan bagi kami pada pagi ini. Tanamkan dan patrikan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Biarlah firman ini bukan saja sekedar memotivasi kami, tapi menegur kami, menginsapkan kami bahwa ada 3 panggilan sebagai orang-orang percaya. Bahwa orang-orang percaya itu dipanggil untuk merdeka, dipanggil untuk hidup kudus, dipanggil untuk melayani. Tolong kami ya Tuhan, untuk bisa mengejawantahkan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pagi ini. Sebentar ketika kami mengenang peristiwa Kalvari, kami kembali dengan komitmen yang sungguh untuk hidup bagi Tuhan, melayani untuk Tuhan, melayani bagi Tuhan, untuk semua, untuk mendatangkan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa syukur untuk firman-Mu ini. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mengenang peristiwa Kalvari melalui sakramen perjamuan kudus. Itulah sebabnya saya mengajak kita, menjemput kita untuk berdiri bersama. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman. Kita akan mengucapkannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, untuk lebih melandasi perjamuan kudus kita pada pagi ini, saya mengajak kita untuk membaca titah perjamuan kudus yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai dengan 32 berkata demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita.
Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, dari titah perjamuan kudus ini, hal yang sangat mendasar yang perlu kita ketahui adalah sebelum kita bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan keberadaan kita, mengakui segala kealpaan kita. Kita mohon pengudusan Tuhan, kita mohon penyucian Tuhan, sehingga kita benar-benar layak untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan sebagaimana tata peraturan sinode Gereja Santapan Rohani Indonesia, bahwa yang dapat mengikuti perjamuan kudus adalah mereka yang sudah dibaptis atau yang sudah disidi. Untuk itu kepada Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis atau belum disidi, dimohon untuk tidak mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus, kita lebih memantapkan hati diri kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sembari kita akan menaikkan pujian, makin dekat Tuhan kepadamu. Biarlah masing-masing dengan sikap doa di hadapan Tuhan menyanyikan pujian ini. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah sekali lagi, inilah laguku, inilah laguku, dekat kepadamu, makin dekat Tuhan Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa masing-masing kita. Berdoa di hadapan Tuhan, mohon pengudusan dan penyucian daripadanya, sehingga engkau benar-benar dilayakkan untuk mengenang peristiwa Kalvari melalui sakramen perjamuan kudus ini. Berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami sadar ada begitu banyak pelanggaran yang kami buat. Ada banyak hal yang telah kami lakukan yang telah mendukakan hati sesama, mendukakan hati suami, mendukakan hati istri, mendukakan hati anak-anak, mendukakan hati orang-orang yang ada di sekitar kami, terlebih lagi mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami atas segala kealpaan kami, ampuni kami atas segala keberdosaan kami, ampuni kami. Biarlah darah yang telah tercurah di Bukit Kalvari itu membasuh dan menyucikan kami, melayakkan kami sebagai anak-anak-Mu. Sehingga pada pagi ini kami dilayakkan untuk mengenang peristiwa Kalvari melalui sakramen perjamuan kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah pengampunan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan kami dengan mantap hati untuk mengikuti perjamuan kudus pada kesempatan ini. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama yang termanis bagi jiwa kami, kami alaskan dan kami pohonkan doa ini. Haleluya. Yang siap mengikuti perjamuan kudus sama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang telah bertekad untuk mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk mengambil roti.
sembari mengenang peristiwa apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, kemudian memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku." Dengan iman dan penuh rasa syukur, mari kita menerima dan memakan roti ini. Demikian pula dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu untuk memakan dan meminumnya, untuk memperingati akan aku." Dengan iman dan penuh rasa syukur, mari kita menerima dan meminum cawan ini. Setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk cinta kasih-Mu yang besar dan ajaib atas hidup kami. Pada kesempatan ini kami boleh mengenang peristiwa Kalvari. Biarlah ya Tuhan, ketika kami mengenang peristiwa Kalvari, iman kami semakin tumbuh dan kuat di dalam Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau telah merelakan hidup diri-Mu mati bagi kami, menebus kami, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah ke depan kami dengan langkah mantap, dengan keyakinan iman yang teguh, hidup senantiasa mau menyenangkan Tuhan, mau menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami percaya Engkau Bapa yang ajaib sudah memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan doa syukur ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku. Makasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku.
Mari kita bersama-sama berdoa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih jika pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Atas rasa syukur kami dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami di tengah-tengah keluarga dan pekerjaan kami. Berkati, sucikan dan kuduskan persembahan ini ya Tuhan, agar persembahan ini boleh berguna untuk menyokong pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gerejamu. Berkati jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan mereka kepada Tuhan, maupun yang belum berkesempatan untuk memberi. Tuhan juga yang akan terus memberkati kehidupan mereka. Ajarlah kami selalu bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan membawa persembahan kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat untuk beberapa doa, pokok doa kita. Saya mengajak kita untuk tundukkan kepala, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih dan setia-Mu. Kami bersyukur dalam seluruh rangkaian ibadah ini Engkau sudah memimpin, Engkau sudah menolong, Engkau juga sudah campur tangan. Untuk berita firman-Mu, biarlah Tuhan terus tanamkan dan patrikan itu dalam hati kami. Biarlah dalam ibadah ini kami terus berkomitmen untuk sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mau mencintai Tuhan. Hanya dengan cara itu hidup kami akan menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih sayang-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Dan pada kesempatan ini kami datang berdoa, menyerahkan untuk sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kami terus memasrahkan sidang jemaat-Mu di dalam tangan kasih Tuhan. Engkau pimpin mereka, peliharakan mereka, berkati hidup mereka, topang mereka senantiasa. Di tengah-tengah situasi kondisi yang saat ini dialami ya Tuhan. Sakit penyakit yang dialami. Mungkin ada di antara jemaat yang berbaring di rumah sakit oleh karena COVID-19. Tuhan rawat, Tuhan tolong topang, memberikan pemulihan. Kasih Tuhan senantiasa ada dan nyata. Kami berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang sakit, yang berada di rumah. Tuhan juga hadir dan lawat mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan hati yang selalu berharap, berserah hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan sajalah yang diandalkan di dalam kehidupan ini. Demikian kami datang berdoa menyerahkan sidang jemaat-Mu di tengah-tengah situasi yang begitu sulit dan sukar ini. Mungkin mereka saat ini sedang diperhadapkan dengan pekerjaan mereka. Mereka ingin mendapatkan pekerjaan. Tuhan juga hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan menolong, bukakan jalan, campur tangan ya Tuhan. Sehingga apa yang diharapkan oleh sidang jemaat Tuhan, mereka boleh peroleh. Kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami datang berdoa, menyerahkan ya Tuhan, untuk pelaksanaan vaksinasi yang diadakan di seluruh negara kami, Republik Indonesia ini. Kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah pelaksanaan vaksinasi ini akan dapat berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Semua petugas-petugas yang ada, biarlah Tuhan juga akan menolong mereka, memproteksi mereka, menjaga mereka, memberikan hikmat kepada mereka, agar mereka juga dapat melaksanakan vaksinasi ini dengan baik dan bertanggung jawab. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan presiden, wakil presiden, kami menyerahkan para menteri, Kabinet Indonesia Maju. Tuhan tolong mereka, biarlah mereka boleh bersahati, kerjasama, bersinergi untuk sesuatu yang baik, untuk menangani permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang dialami di tengah-tengah bangsa kami. Bencana alam terjadi di mana-mana, yang menelan korban bukan hanya harta benda, tapi jiwa ya Tuhan. Kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Engkau juga pimpin, dan setiap anak bangsa yang mengalami persoalan-persoalan yang dalam kehidupan mereka, persoalan duka cita yang dialami oleh karena bencana yang dialami, Tuhan hibur dan kuatkan mereka. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Dengarkan doa syukur dan syafaat ini yang kami minta, kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Amin. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera Allah, arahkanlah hatimu kepadanya, dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk saudara dan saya. Haleluya. Yang beriman sama-sama katakan amin. 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 Demikian ibadah kita pada pagi ini, Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita tetap menjaga kesehatan, tetap melaksanakan protap COVID-19, dan kita percaya pemeliharaan Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Shalom. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah.